warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiatul Fitriana Ramadhani dari program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya di sini akan mereview materi kembali tentang kias, definisi, rukun, macam, definisi ilat, syarat, macam-macam, dan penjelasan masalikul ilat, ilah, atau cara atau metode mencari ilat. Secara linguistik, kias memiliki arti mengira-ngirakan atau menyamakan, sedangkan secara terminologis menurut ulama usul fikih, kias adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya, karena adanya persamaan ilat hukum. Dalam bahasa lain, kias dapat dipahami sebagai menetapkan hukum sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya berdasarkan hukum sesuatu yang lain yang sudah ada nasnya karena terdapat persamaan di antara keduanya. Rukun kias terdiri dari 4 bagian: aslun atau hukum pokok, far'un hukum cabang, ilat sifat persamaan, dan hukum hasil kias. Yang pertama, aslun. Aslun adalah hukum pokok yang diambil sebagai persamaan, harus masih berlaku dan merupakan hukum syara', bukan hukum akal atau bahasa. Yang kedua, far'un. Far'un adalah hukum cabang yang dipersamakan, tidak boleh ada sebelum hukum pokok. Cabang tidak memiliki kekuatan sendiri. Ilat dari cabang harus sama dengan ilat dari pokok, dan hukum cabang harus sama dengan hukum pokok. Yang ketiga, ilat. Ilat adalah sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum cabang dan hukum pokok, harus jelas dan tidak bertentangan dengan nas. Yang keempat, hukum. Hukum adalah hasil dari kias, seperti mengharamkan segala minuman yang memabukkan karena merusak akal, membinasakan badan, dan menghabiskan harta. Masalikul ilah adalah cara atau metode untuk mencari ilat dalam hukum. Ilat secara bahasa berarti sakit, penyakit, atau sebab. Para usuliyin mendefinisikan ilat sebagai sifat yang ada pada asal yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum ashal, serta untuk mengetahui hukum pada furu yang belum ditetapkan hukumnya. Untuk mencari ilat dilakukan beberapa cara, antara lain yang pertama nas. Nas di sini yang menunjukkan petunjuk pada nas tentang ilat. Hukum dapat ditemukan dalam nas itu sendiri. Ada 2 jenis petunjuk nas, yaitu dolalah soroha atau petunjuk langsung, dan dolalah isyarah atau petunjuk yang dipahami dari sifat yang menyertainya. Dolalah soroha di sini adalah petunjuk langsung lafaz dalam nas kepada ilat hukum. Ada yang qot'i atau pasti, dan ada yang doni atau dugaannya kuat. Dolalah soroha yang qot'i adalah ketika penunjukannya secara pasti terhadap ilat hukum. Dolalah isyarah adalah petunjuk yang dipahami dari sifat yang menyertainya. Jika penyertaan sifat itu tidak dapat dipahamkan, maka tidak ada gunanya menyertakan sifat itu. Yang kedua itu ijma. Ilat juga dapat ditetapkan melalui ijma, yaitu kesepakatan para ulama. Contohnya, belum baligh menjadi ilat untuk dikuasainya oleh wali harta anak yang belum dewasa. Yang ketiga, dengan penelitian atau ijtihad. Ilat juga dapat diketahui melalui penelitian atau ijtihad. Beberapa cara seperti al-munasabah, tahqiq, al-manat, tankih al-manat, dan al-sabru wal al-taqsim. Al-munasabah adalah persesuaian antara sesuatu hal, keadaan, atau sifat dengan perintah atau larangan yang dapat diidentifikasi melalui nas-nas di Al-Quran. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan review materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.